Balik lagi dengan Kelas Daun. Di sini gue sendirian karena yang dua belum nonton. Sesuai judul yang ada di bawah. Males banget sih ngomongnya judulnya di bawah. Ya itulah pokoknya. Hari ini gue sendirian mau review Thor Love and Thunder. Oke, itu gue nonton hari kedua setelah penayangan pertamanya. Niat banget sih karena di hari pre-order tiketnya itu di hari pertama itu udah lumayan penuh untuk hari pertamanya. Ya, hampir di setiap bioskop yang dekat rumah gue hampir penuh. Yang kosong paling jam-jam 9, yang kelarnya nanti jam 12, males banget sih. Jadi gue nonton di hari keduanya kalau nggak salah itu. Ya, kalau nggak salah berarti bener. Oke, reviewnya untuk Thor, kalau kata Cici. Berapa skornya yang pertama? Jing. Ya, 9 kalau dari gue. 9 karena ceritanya cukup beralur dibanding beberapa cerita Thor lainnya menurut gue. Karena lebih mungkin lebih beralur lah ya, karena dimulainya juga dari si Jane kalau nggak salah. Iya, sorotannya si Jane yang tiba-tiba entah kenapa kok jadi sakit kanker dia. Tiba-tiba sakit kanker terus jadinya flashback pas Thor sama Jane masih jadian yang so sweet, tapi itu cuma sekelebat, jadi nggak terlalu bikin muak sih. Jadi cuman kayak ngasih tahu aja, oh mereka dulu kesini tiba-tiba putus gitu. Yang gara-gara Jane-nya itu ternyata sakit kayak gitu, dan gara-gara sibuk. Relate ya. Untuk dari sound, apa kata Cici tuh, sound itunya gue suka. Dari pemilihan lagunya, ada lagu ini ya, theme songnya gitu, it's good. Dan paling goodnya tentu saja tidak bisa dilewatkan itu adalah welcoming scene dari Thor itu. Wah, yang tadinya terakhir kita lihat Thor itu yang agak berisi, sekarang berisi tapi lain isinya begitu. Lebih balik lagi ke Thor yang dulu, tapi I think sih enggak ya. Thor yang dulu kan rambutnya gondrong, di sini lebih ciamik aja sih. Lebih fresh abang Thornya. Dan ya untuk ceritanya sebenarnya beralur, walaupun mungkin kalau yang tahu cerita Nordic, Greek itu bakal mikir loh kok ya cuman masih masuk akal universe-nya sih kalau dari gue. Karena walaupun ada Zeus tapi ada Thor, kan sama-sama petir. Tidak sama. Thor itu thunder itu gemuruh doang. Kalau lightning itu petir, jelas Zeus yang petir. Jadi ya bisa dibilang enggak sama lah. Dari penampilan juga enggak sama lah. Jangan disama-samain dong. Iya, agak kecewa dengan penampilan Zeus. Mohon maaf. Mau nangis juga ngelihatnya. Takut. Kenapa gitu ya? Terus ada, enggak tahu sih kalian enggak apa enggak tuh, ada scene yang gimana ya? Yang tahu cerita Zeus pasti tahu lah itu kenapa ada pria di situ ya. Pria yang tiba-tiba ada di situ padahal sisanya wanita gitu kan. Nggak tahu sih itu jokesnya mereka apa emang nggak sengaja. Aku nggak yakin itu nggak sengaja sih. Marvel iseng, nggak mungkin nggak tahu itu. Nggak mungkin, pasti ada maksud ya. Dan di situ juga ceritanya bakalan, gue rasa tuh ngebuka buat, nggak tahu ya dia bakal masuk apa enggak ke Doctor Strange, karena itu bakal harusnya sih masuk. Karena Doctor Strange kan bahas yang multiverse ya, multi universe gitulah. Dan ini tuh udah masuk ke universe-nya, ke apa ya? Yang bukan nomor ya, apa ya namanya? Yang awal lah gitu. Universe yang awal kayak Eternals. Itu ada Celestial, ada yang Arishem apa ya, itu udah masuk juga di Thor ini. Makanya pas ngelihat scene akhirnya gue mikir apa bakalan jurusannya ini ke Doctor Strange gitu, dia punya jurusannya masuk situ. I don't know, tapi kayaknya iya. Dan mungkin gue rasa bertiga tuh sama Venom, karena udah kelihatan sih kalau menurut komiknya yang gue baca sedikit begitu. Kayaknya harusnya ada Venom selanjutnya di Thor ini begitu.
gitu. Dan untuk penggambaran pesan moralnya ya, untuk menggambarkan pesan moralnya dari filmnya itu agak nyentil sih, itu nyentil banget, kayak nggak tahu ya, itu sensitif, tapi Marvel emang berani sih ngambil sesuatu yang sensitif selama ini sih, selama hidupnya dia ini. Di Thor itu ada beberapa yang ngebahas tentang kepercayaan terhadap dewa, kan menurut gue sih sensitif ya di situ, dan ya dilihat dari tingkah dewanya jadi harusnya sih itu ngeri kalau bukan Marvel yang bikin, kayaknya nggak seberani itu juga gitu. Dan untuk favorit gue tentu saja Mighty Thor-nya. Ya dong, masa enggak dong, itu keren banget di situ, bajunya, terus entringnya, terus Mjolnir tuh kayak di upgrade, glow up gitu Mjolnirnya. Dan tadi cuman palu jadi kayak, kan dia pecah terus bisa mecah kemana-mana, nyatu lagi gitu. Wah itu keren sini tuh satisfying banget. Nggak tahu yang nonton di IMAX ya, gue nonton di biasa aja sih. Jadi terasanya sih masih suaranya, kalau di Dolby suaranya dapet banget. Nah gitu, scene Thor sama Jane itu nggak bertele-tele, jadi gue bisa nikmatin walaupun itu ada love story-nya. Biasanya tuh kalau ada love story-nya males banget, karena itu kan action film, love story-nya ya nggak usah seberlebihan lah. Tapi di sini nggak, padahal gue pikir apa iya gitu, tapi enggak, ternyata bener-bener sportif ya, sesuai misi gitu. Dan ya nggak bisa, mungkin di situ berarti ada 1, 2, 3, 4 senjata dewa yang gue lihat ya. Iya ada 4 yang disorot lah. Ada Mjolnir, ada Stormbreaker, ada gue nggak tahu namanya apa itu, petirnya Zeus, sama apa itu namanya pedangnya itu, Sword Arms apa gitu yang hitam itu pedang yang bisa membelah dewa katanya, mengingatkan akan mengingatkan akan cerita Wonder Woman ya, bisa membunuh dewa gitu. Nah itu pedangnya itu kalau menurut komik itu punyanya nenek moyangnya si Venom. Makanya tadi gue bilang apa ini nanti ngait ke Venom, harusnya sih ngait kan, tapi pedangnya udah hancur. Tapi who knows lah ya, walaupun sebenarnya yang bikin Thor ini nggak dapat 10 dari gue endingnya. Kenapa jadi ngurus anak gitu. Dan ya sedih lah, Jane-nya jadinya udah gone, sedih walaupun gone-nya ke yang katanya dunia para dewa gitu. Dia kan manusia tapi bisa di situ, tapi still ya sedih aja gitu. Kenapa endingnya Jane-nya nggak ada, padahal gue sangat menginginkan Jane-nya berlanjut gitu. Jadi ada 2 Thor dong, repot dong ya. Dan endingnya dia ngurus anaknya si musuhnya itu tuh agak kayak gitu. Kenapa endingnya nggak yang gimana sih gitu. Tapi ya nggak tahu, kita ke depan ya mungkin itu kayak gerbang gitu kan, entah itu anaknya apa, siapa, bagaimana gitu, nggak tahu. Dan konfliknya simple di Thor ini ya, simple ya, seperti film Thor yang sebelumnya. Konfliknya juga nggak berat-berat. Emang Thor selama ini yang gue lihat tuh nggak seberat Doctor Strange ya. Doctor Strange tuh wah kacau lah ininya, harus konsentrasi banget. Kalau Thor tuh seringan itu terus, dan lebih banyak jokesnya, lebih banyak relax dibanding kayak kalau nonton Doctor Strange jauh. Walaupun itu apa ya, similar vibes nggak sih mereka itu, kayak kekuatannya supernatural gitu. Tapi gue lebih santai lah kalau nonton si Thor, dan yang ini juga sama gitu. Mungkin emang itu temanya, dia lebih easy going gitu, versi Marvel easy going gitu. Dan untuk Valkyrie, you're a badass. Itu diliatin banget Valkyrie itu ya Valkyrie gitu. Dia jadi apa ya, queen ya, apa king ya, kayaknya king deh namanya. Dia jadi king padahal dia perempuan, nggak apa-apa, halal untuk Valkyrie. Stay slay. Ya terus apa ya, kalau dari sinematografi nggak perlu lah ya di komen, nggak expert juga gue, tapi ya gue menikmati banget setiap
pertengkaran yang terjadi. Terus itu cerdasnya yang menurut gue adalah pas mereka tiba di planetnya yang hitam putih itu doang. Itu cerdas sih, maksudnya dia langsung ngambil udah hitam putih aja gitu, tapi berasa gitu, jadi berasa itu tuh hampa gitu, itu planet itu tuh kehampaan, jadi sampai saking hampanya itu hitam putih gitu. Dan gimana caranya hampa itu nyampe ke penonton, iya dibuat hitam putih gitu, jadi kerasa banget di situ. Gue ngerasain gitu, jadi kayak beda banget ya, yang tadi colorful bajunya Thor juga begitu kan, tiba-tiba redup gitu semua pas nyampe di planet yang itu berasa. Gue ngerasain yang dimaksud di situ, ini planet yang hampa ini, itu kesalurkan lewat visual. Dan untuk anaknya Heimdall, yang gue juga nggak ngerti kok bisa ada anaknya Heimdall. Kita tidak pernah berkenalan sebelumnya ya Heimdall. Boleh di sharing hidupnya Heimdall dong gitu. Karena tiba-tiba dia punya anak dan gue bingung kayak hah gitu. Itu hal yang bingungin tuh di situ. Kok bisa? Yang kurang perfect menurut gue endingnya aja itu. Coba endingnya apa ya endingnya itu aja tuh, scene-nya The Asgardian yang masih ada di bumi itu tuh, mereka jadi kan di situ ada yang berlatih Thor di situ aja gitu, ngatur gue enggak, kenapa dia harus ngasuh anaknya di bukan planet bumi gitu. Mungkin karena anak itu bukan anak dia dong, anak itu bukan manusia kali ya, itu di bumi yang bagian situ tuh juga nggak 100% manusia gitu. Terus dari sisi durasinya lumayan sih, 2 jam make sense, gue masih bisa menikmati walau 2 jam ya, nggak berasa lama banget, nggak, ya itulah karena Thor lebih easy going dibanding Marvel yang kayak Doctor Strange lah. Dan kalau dari sisi Jane-nya nggak perlu dikomen sih, actingnya bagus banget ya lah. Pas dia meranin dia lagi kesakitan itu gue ngeliatnya sampai wah, dia beneran sakit tuh gitu, kayak kena banget sih. Walaupun Thor jadi kayak come on, masa seperti itu sih kamu jadi laki-laki kekar, nggak ada lah kulihat apa ya kelelakiannya gitu. karena emang Jane kayak lebih show off gitu, lebih mendominasi. Mungkin karena si Thor kebanyakan bengong ngelihat kok bisa dia ngambil senjata gue gitu, padahal dia yang ngasih secara, nggak tahu dia lagi mabuk atau enggak itu pas dia ngomong itu. Jadi direkam kali itu sama si Mjolnir, terus udah disimpan gitu. Dan untuk pemeran yang adegan yang anak itu juga eye catching sih, yang anak-anak yang ditahan itu tiba-tiba dapat kekuatan seperti Thor, terus melawan dengan apapun itu lucu tapi juga wah gitu, tapi lucu tapi gitu, kok bisa mereka nggak kena bunuh gitu, padahal kan tadinya ketakutan. Dan teori-teorinya make sense, teori-teori yang ada di situ, kayak gimana caranya ke Eternity, terus gimana caranya biar Bifrost bisa untuk banyak orang yang ada di Stormbreaker, itu emang masih masuk akal ya. Mungkin kan ada Jane ya, dibuatnya masuk akal. Jadi gue masih kok bisa, oh iya kan gitu, oh iya kan gini. Dan yang awalnya gue pikir akan ada Guardian of Galaxy, ternyata hanya sebagai menu pembuka ya di awal doang. Terus udah, itu berapa menit doang Guardian of Galaxy itu, cuman gue nggak yakin bahkan 20 menit awal itu kayak cuman 10 itu, atau mungkin bawah 10 menit itu mereka munculnya. Terus udah cuman jadi sorot Thor Jane. Walaupun gue nggak tahu ya, gue lebih ngerasa Jane lebih disorot sih. Dan ya untuk scene dewa-dewanya gue akui cukup lengkap. Itu kayak gue lihat ada semua dari segala mitologi, I guess, dari
ujung dunia sono sampai ujung dunia sini masuk semua di situ, yang gue pikir bakalan hancur nih. Bingung nih lu mau masukin siapa yang jadi tetuanya, ternyata tetap Zeus yang paling tua ya. Dan yang paling menyebalkan, aku benci banget gue sama Zeus di situ karena you should see sih dia kayak apa penampilannya dan menyebalkannya itu. Kayak gue mikir awal Odin nyebelin, tapi no, lebih nyebelin Bapak Zeus. Dan itu di akhir pakai acara balas dendam lagi. Nggak tahu ini akhirnya mungkin jadi berantakan, nggak ngerti karena nggak tahu sih Marvel mau bawa kemana. Itu kan Nordic, mau tiba-tiba ada Hercules tuh, gue nggak tahu sih mau gimana, tapi ya semoga nggak berantakan aja sih. Semoga tersusun rapi sih. Semoga bisa gue menikmatinya, karena orang-orang yang nggak tahu, ada beberapa temen gue yang nggak tahu, tuh dia sampai nanya itu siapa gitu, Zeus itu apa gitu. Terus ada juga yang tahu tapi nggak tahu kalau itu beda legenda gitu. Oh ini Zeus ya, ini ada gini, itu beda legenda lah, emang beda. Aduh ya jadi bingung juga mungkin ya, mungkin dikasih keterangan di depannya, nggak juga, nggak enak juga, masa nonton film harus baca dulu. Tapi yang makanya itu nggak tahu nih ini bakal berantakan apa enggak, karena kekhawatiran gue menggabungkan semua jadi satu, walaupun itu masih satu bahasan tuh riskan sih. Sangat menantikannya Thor selanjutnya. Dan gue jadi ngerti kenapa judulnya Love and Thunder. Awalnya kan wah udah bete itu, apa ini love story-nya kebanyakan sampai jadi judul, ternyata no, nggak seperti itu pengertian love-nya. Itu nggak seperti yang ada di otak gue rupanya gitu. Jadi nggak semengecewakan yang akan gue pikirkan. Tadi gue udah mikir males nih, tapi udahlah nonton karena Thor. Ternyata no, it's not that. Bahkan pas detik-detik Jen yang nggak ada aja tuh nggak selebay itu gitu Thor-nya gitu. Masih mungkin menggambarkan dia kan dewa ya, masa nangis sampai gimana gitu. Nangis cuman nggak yang gimana, tetap dengan kekonyolannya kayak gitu. Ya, walaupun sangat disayangkan ya untuk Valkyrie, scene-nya kurang gue rasa untuk para penggemar Valkyrie, terutama teman kita yang 2 orang itu penggemar Valkyrie sekali, itu scene-nya kurang banyak di situ. Karena fokusnya emang ya mungkin di Jen-nya ya, karena fokusnya di situ, karena itu terakhir dari situ kan. Valkyrie kan bakal lanjut kayaknya. Kalau dia ya udah meninggal mau gimana gitu. Udah terakhirnya di situ. Jadi mungkin makanya disorotnya banyak kan di si Mighty Thor. Mana Mighty Thor? Enggak, Thor Women enggak seru juga ya. Mighty Thor aja sih. Iya sih. Lebih enak itu disebut. Oke, sekian dari gue. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa do the list. Di list aja di sebelah. Dan tetap itu bagus, jadi you should watch. Walaupun udah nonton reviewnya dari gue, tetap nonton karena it worth untuk ditonton. Nggak lebay kok cerita-ceritanya. Buat yang nggak suka juga cerita yang sok-sok love story ya, itu nggak, walaupun judulnya ada love-nya. Trust me. Ya, thank you udah nonton video ini, udah mampir, and bye bye.